Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para mahasiswa dan mahasiswi program studi pendidikan nonformal yang berbahagia. Saya senang sekali bisa berada di sini bersama Anda di dalam kelas pendidikan keluarga. Mata kuliah ini akan membahas berbagai aspek penting dalam membentuk dan memperkuat fondasi keluarga yang sehat. Mari kita bersama-sama menjelajahi nilai-nilai, keterampilan, dan pengetahuan yang dapat membantu kita menjadi individu yang lebih baik dalam memahami dan mendukung peran keluarga di dalam masyarakat. Saya yakin perjalanan ini akan memberikan wawasan baru dan memperkaya pemahaman kita tentang pentingnya pendidikan keluarga. Selamat bergabung dan mari kita mulai petualangan belajar kita bersama-sama. Izinkan saya berkenalan ulang kepada mahasiswa. Saya Ari Putra, sarjana pendidikan dan magister pendidikan nonformal. Di sini saya merupakan dosen pendidikan nonformal FKIP Universitas Bengkulu dan saya memiliki bidang kepakaran ilmu yaitu pendidikan masyarakat dan keluarga. Selain itu saya juga memiliki beberapa aktivitas di luar kegiatan akademisi yaitu praktisi di dalam program-program yang ada di pendidikan masyarakat. Ada baiknya sebelum kita memulai kelas kita pada hari ini, kita membentuk kesepakatan kelas bersama-sama. Yang pertama ada beberapa hal yang harus disepakati seperti mengaktifkan kamera ya saat menggunakan mode daring. Lalu sama-sama kita menghormati tidak membuka mikrofon ketika kelas sedang berlangsung. On time untuk datang di kelas tepat waktu. Mengaktifkan kegiatan diskusi bersama di kelas ini dan tidak menggunakan handphone saat kelas berlangsung untuk kepentingan di luar pembelajaran. Sebelumnya kita akan ulas sedikit tentang materi yang disampaikan pada minggu sebelumnya. Minggu sebelumnya kita sudah membahas secara mendalam terkait dengan konsep-konsep pendidikan informal dan program parenting. Jadi rekan-rekan mahasiswa sudah memahami ya terkait dengan informal. Jadi informal education itu adalah konsep pendidikan yang berlangsung di keluarga mulai dari dalam kandungan sampai dengan lahir. Anak dididik, dibentuk sehingga menjadi individu yang berkarakter, cerdas dan unggul nantinya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Pada pertemuan ketiga ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep kewajiban dan hak ayah, kewajiban dan hak ibu, kewajiban dan hak anak. Dan yang kedua adalah mahasiswa mampu menghubungkan konsep dengan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kewajiban dan hak ayah, kewajiban dan hak ibu, kewajiban dan hak anak. Untuk itu kita mulai kegiatan perkuliahan ini dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim supaya kegiatan perkuliahan kita semakin diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memasuki materi mengenai hak dan kewajiban, kita harus pahami terlebih dahulu terkait dengan konsepsi dasar mengenai kewajiban dan hak. Seperti yang diketahui bahwa sebenarnya kewajiban itu dari kata dasar wajib ya, teman-teman mahasiswa, yang artinya memang harus, menjadi sebuah keharusan. Berarti di sini kewajiban ini sesuatu yang memang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Sedangkan hak di sini adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima oleh seseorang jika telah melakukan serangkaian aktivitas atau kegiatan dan hak ini dimiliki setelah melaksanakan kewajiban. Jadi ada runtunnya ya. Ada kewajiban, setelah kewajiban diselesaikan baru kita memperoleh hak. Sama halnya dengan melaksanakan pekerjaan. Uang akan didapatkan apabila kewajiban-kewajiban kita sudah kita tuntaskan di dalam kegiatan bekerja. Maka hak kita adalah menerima uang atau upah dari apa yang sudah dikerjakan. Nah, sama halnya dengan kewajiban dan hak di dalam rumah tangga. Ada 3 hal yang harus kita perkuat pada pertemuan hari ini. Yang pertama terkait dengan kewajiban dan hak ayah. Di sini dalam pandangan tradisional sebenarnya pengertian tentang ayah itu lebih menekankan pada konteks biologis ya. Di mana ayah ini didefinisikan sebagai orang yang sudah menikah dengan ibu ya, yang secara biologis itu akan memperoleh keturunan dari hasil perkawinannya dan tinggal dengan ibu bersama anak-anaknya. Ini menurut teori ya yang dikeluarkan pada tahun 2011 dari Rockman. Di mana dari konsepsi ini kita bisa mencerna beberapa kewajiban dari seorang ayah, yaitu mencari nafkah untuk keluarga. Lalu yang kedua pastinya adalah untuk melindungi seluruh anggota keluarganya,
mendidik anak-anaknya, dan mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, ketika kita sudah mengetahui kewajiban-kewajiban dari ayah, kita akan memahami sebenarnya apa hak ayah dari kewajiban yang sudah ditetapkan. Jadi sebenarnya ayah itu tidak minta banyak ya. Haknya adalah dihormati oleh seluruh anggota keluarga karena ayah merupakan seorang kepala keluarga ya. Nah, setelah itu mendapatkan pengasuhan di kala tua ya dari anak-anaknya. Karena ayah sudah mengasuh semenjak kita kecil, semenjak dari dalam kandungan, sudah memberikan hal-hal yang terbaik supaya kita menjadi sosok yang berkarakter, cerdas dan unggul. Nah, kita punya kewajiban juga nih sebagai anak adalah memberikan pengasuhan kepada orang tuanya ya di kala orang tua sudah tua. Dan selanjutnya hak ayah adalah mendapatkan kasih sayang dari seluruh anggota keluarganya maupun ke anggota keluarga yang lain, dan ayah juga berhak untuk memerintahkan anak-anaknya mengerjakan apa yang ditugaskan kepada anaknya. Nah, setelah ayah kita mengetahui kewajiban dan hak dari ayah, kita harus memahami juga kewajiban dan hak ibu. Di sini menurut Abduh ya, ibu itu adalah seorang perempuan yang memang melahirkan anak, di mana ibu sebagai madrasah utama di dalam keluarga atau sekolah pendidik utama, motivator sejati dan sumber inspirasi. Nah, akan tetapi keragaman tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan dengan yang dimaksud dari tujuannya, yakni sebutan atau sapaan untuk seorang perempuan yang sudah melahirkan anak. Untuk itu, kita harus pahami sebenarnya apa saja kewajiban dari ibu sebelum kita melihat dari hak-hak ibu ya. Di sini kewajiban ibu adalah menyayangi seluruh anggota keluarganya, mengurus suami dan anak-anaknya, menghormati suaminya, dan mendidik anak-anaknya. Sehingga dari kewajiban yang kita peroleh dari seorang ibu, kita melihat bahwa ada hak yang harus didapatkan oleh ibu. Yang pertama adalah mendapatkan ini ya, nafkah lahir dan batin dari ayah pastinya ya. Ketika ibu sudah mempunyai suami ya, pasti harus memiliki nafkah baik itu lahir maupun batin. Yang kedua adalah mendapatkan perlindungan dari seluruh anggota keluarganya. Yang ketiga adalah mendapatkan kasih sayang ya dari ayah dan anak-anaknya, dan hak untuk dihormati sebagai ibu yang telah melahirkan. Jadi jangan sampai terjadi kasus-kasus seperti banyak ya kita lihat kasus ada ibu yang dituntut oleh anaknya setelah anaknya sukses lalu dituntut tentang harta gono gini. Itu sangat tidak etis sekali ketika kita melihat bahwa ibu yang sudah melahirkan kita tapi tidak dihormati oleh anak-anaknya. Nah, dari ayah, ibu kita masuk ke hak dan kewajiban anak. Di sini kita lihat kewajiban anak di sini secara umum ya, kita lihat bahwa anak itu kan sebuah anugerah ya dari Tuhan yang Maha Kuasa yang memang harus dijaga dan dididik sebagai bekal untuk sumber daya manusia selanjutnya. Dan anak ini merupakan salah satu kekayaan yang tidak ternilai harganya. Sangat tinggi sekali harganya. Jadi sampai tidak ternilai gitu ya. Nah, anak ini memiliki kewajiban, yaitu yang pertama menghormati orang tuanya. Jadi sebagai seorang anak kita harus menghormati orang tua, harus mematuhi perintah orang tua, harus mendoakan orang tua, karena anak yang soleh adalah anak yang selalu memberikan doa kepada orang tuanya. Dan yang keempat adalah wajib membantu anggota keluarga lain yang membutuhkan bantuan. Jadi itu kewajiban dari anak ya. Dan kita lihat dari beberapa kewajiban tadi ada hak-hak yang harus didapatkan oleh anak. Mulai dari mendapatkan pendidikan yang baik dari orang tua, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perlindungan dari orang tua, mendapatkan pemenuhan kebutuhan seperti sandang, pangan, papan, ya, makan, minum, dan pakaian misalnya, dan mendapatkan layanan dari orang tua di kala sakit. Untuk itu kita harus sama-sama ya memaknai di mana posisi kita sebagai seorang anak, sebagai seorang ayah, atau sebagai seorang ibu. Nantinya kalau misalnya mahasiswa semua sudah siap untuk berkeluarga, di situ akan memahami sebenarnya kewajiban dan hak yang harus didapatkan oleh masing-masing. Oke, kita masuk pada sesi terakhir ini mahasiswa sekalian. Ada beberapa penugasan yang nantinya bisa memperkuat keterampilan teman-teman terkait dengan kognisi ya, afeksi dan psikomotorik ya. Di sini teman-teman bisa membuat sebuah summary dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman bisa mencari isu di media massa, baik itu TV atau jurnal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban anggota keluarga. Lalu setelah diperoleh, dicatat
gagasan-gagasan utamanya dan dituangkan dalam bentuk tulisan yang berisi tentang penjelasan penghubungan permasalahan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu summary tersebut diketik menggunakan Microsoft Word dengan format ilmiah ya, dan bisa dikumpulkan di Google Classroom pada kolom tugas 2 dengan memberikan identitas berupa nama dan NPM lengkap. Baik, tidak terasa mahasiswa sekalian, kita sudah di penghujung perkuliahan ini untuk pertemuan ketiga. Terima kasih banyak atas partisipasinya, atas atensinya. Semangat terus, sukses, dan semoga kita bisa mengimplementasikan apa yang kita peroleh pada pertemuan kali ini di mata kuliah pendidikan keluarga. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.